dan kanak-kanak. Wah, gak kerasa kita udah ada di akhir bulan Januari loh adik-adik. Dan ini adalah minggu terakhir untuk adik-adik yang kelas kanak-kanak 3 atau kanak-kanak pagi umum 3 dan kanak-kanak sore yang udah kelas 1 SD untuk ibadah di ibadah kelas kanak-kanak. Minggu depan kelas kanak-kanak 3 ini udah naik ke kelas pertama. Wah, udah gede ya, udah pinter, udah makin besar. Wah, luar biasa. Nah, biar tambah semangat untuk ibadahnya, coba sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai ibadah. Berkati kebaktian kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk sekarang kita mau apa ya? Buka kitab, mendingan yuk kita baca firman Tuhan supaya kita berbuah. Berbuahnya kecil? Jangan, tapi besar. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Buka lagi Alkitabnya ya. Siap? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sinari jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan firman itu sinari jiwaku, berbuah, 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 buah. Mana buahnya? Yang gede. Berbuah, berbuah, Sekali lagi. Iya, kita harus rajin baca firman Tuhan ya adik-adik, supaya kita berbuah. Berbuah apa? Bukan buah jeruk, bukan buah apel, tapi buah roh. Nah, kalau kita punya buah roh, nanti bukti nyatanya kita jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati adik-adik. Nah, rendah hati itu apa, Ci? Coba kita mau bahas nih hari ini adik-adik. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak-anak yang rendah hati. Dan Tuhan gak cuma ngomong doang supaya kita rendah hati, tapi Tuhan kasih contoh, kasih teladan. Tuhan yang lebih dulu rendah hati supaya kita tahu, oh rendah hati itu seperti itu. Nah, firman Tuhannya ada di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 ya. Kalian bisa buka nanti Alkitabnya bersama mama papa kalian ya adik-adik. Nih dengerin ceritanya nih. Nah ini Tuhan Yesus bareng murid-muridnya nih adik-adik.
Dia sudah tahu bahwa waktunya sudah tinggal sedikit lagi nih untuk ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka lagi apa? Mereka lagi makan. Ya, wow, mejanya besar. Banyak nih murid-murid Tuhan Yesus, semua berkumpul dan makan bersama-sama. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri. Terus Tuhan membuka jubahnya, mengenakan kain di pinggangnya. Terus apa yang dia lakukan? Wah, dia mengisi sebuah basi atau baskom ya adik-adik. Mengisinya dengan air. Wah. Buat apa ya? Wah, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya adik-adik. Wah, semua muridnya kaget. Ya Tuhan, Guru, Kenapa cuci kaki saya? Wah, kan kakinya kotor ya adik-adik ya. Kan gak sopan ya. Masa gurunya cuci kaki muridnya gitu. Wah, gak enak hati nih murid-muridnya. Terus setelah dicuci, terus dielap sama kain yang ada di pinggangnya. Nah, sampai pada Simon Petrus. Wah, Simon bilang, aku gak layak Tuhan. Jangan cuci kaki aku. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku harus mencuci kakimu supaya kamu dapat bagian di dalam aku. Nah, terus Petrus bilang, kalau gitu ya cuci aja seluruh badan aku, katanya. Tangannya, badannya, kakinya, jangan kakinya doang. Wah, kata Tuhan Yesus, kalau udah bersih, udah mandi, gak usah dicuci lagi badannya, cukup kakinya aja ya. Tuhan Yesus selalu mencuci semua kaki murid-muridnya. Nah, lalu Yesus berkata sama murid-muridnya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Tuhan dan guru. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Wah, luar biasa Tuhan Yesus kita ya. Yesus yang adalah Tuhan dan guru. Wah, mau melayani murid-muridnya adik-adik. Tugas membasuh kaki itu tugas siapa sih? Tugas pelayan ya, tugas pembantu. Tapi Yesus yang adalah Tuhan dan juga guru bagi murid-muridnya, dia mau melayani mereka, merendahkan hatinya untuk melayani mereka. Jadi membasuh kaki itu adalah tanda bahwa Yesus memberikan teladan kepada kita untuk mau melayani dengan kerendahan hati. Tuhan aja yang adalah raja di atas segala raja itu, dia mau melayani manusia loh. Jadi Tuhan mau juga nih, Tuhan bilang sama murid-muridnya, aku udah kasih teladan, kamu juga harus lakukan itu. Kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus ya adik-adik. Jadi kita mau juga nih ya melayani dengan kerendahan hati. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak yang rendah hati, salah satu cirinya adalah kita mau melayani. Seperti Tuhan Yesus sudah melayani murid-muridnya tadi. Tadi berapa murid-muridnya Tuhan Yesus? Ada 12. Ingat nggak namanya? Coba yuk kita ingat lagi namanya. Kita nyanyiin ya nama-nama murid Tuhan Yesus. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Taddeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Iya, 12 murid Yesus itu semua dicuci kakinya oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengajarkan kepada kita kerendahan hati.
dengan melayani sesama kita ya adik-adik. Tuhan yang adalah tadi apa? Raja di atas segala raja. Ada lampunya kan ya adik-adik ya? Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh dialah raja, oh dialah raja. Jadi Tuhan Yesus itu Tuhan, guru, raja di atas segala raja adik-adik. Mau merendahkan hatinya untuk melayani manusia. Jadi siapa kita kalau kita nggak mau melayani sesama kita? Nah Cik, kalau kami masih kecil, masih batita, masih kanak-kanak, gimana cara melayaninya? Cuci kaki juga gitu? Wah, coba nih kita mau lihat nih beberapa teman kalian yang juga melayani di rumahnya. Bantu mama papanya, coba bisa ngapain aja sih ya? Bisa bantu apa? Beresin baju, beresin mainan, beresin tempat tidur. Wah, banyak banget yang bisa kalian lakukan untuk melayani. Dan melayani itu butuh kerendahan hati adik-adik. Kalau misalnya adik-adik gak rendah hati, nyapu itu kan kerjaan si teteh, itu kerjaan si mbak. Cuci piring mah mama kali ya, si mama yang cuci piring mah, bukan aku. Aku kan anak bos, anak raja. Wah, ada yang suka gitu? Enggak dong ya. Kita mau nih belajar ya untuk melayani, membantu mama papa di rumah, kakak adik ya. Enggak gengsi-gengsi. Kita mau jadi anak yang rendah hati, mau menolong orang lain ya. Kita mau belajar melayani seperti Tuhan Yesus juga mau melayani. Jadi kita melayani sama kita karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani manusia. Yesus yang adalah Tuhan dan Raja dan Guru, Dia mau melayani kita. Jadi kita harus jadi anak-anak Tuhan yang mengikuti teladan Yesus ya. Melayani tapi nggak sambil manyun. Melayaninya dengan senyum, dengan kerendahan hati, dengan sukacita, dengan kasih Tuhan. Karena kita tahu bahwa saat kita melayani, berarti Tuhan sedang disenangkan ya adik-adik. Yuk kita mau belajar lagu baru nih. Judulnya Melayani dengan Kasih. Kita mau belajar melayani dengan kasih Tuhan yang penuh dalam hidup kita ya adik-adik. Melayani dengan kasih, melayani dengan hati, melayani dengan kasih, melayani sepenuh hati, melayani dengan kasih Yesus, melayani dengan kerendahan hati, melayani seperti Tuhan Yesus.
melayani, kita mau melayani aja orang-orang sekitar kita ya adik-adik. Terutama kita juga mau belajar nih untuk melayani Tuhan. Apalagi nih adik-adik yang udah mau naik ke Pratama, berarti makin besar dong ya. Udah lebih pintar ya, jadi harus lebih mau semangat lagi, sukacita lagi melayani Tuhan. Jadi kalau disuruh cicinya, mau bantuin cici nggak berdoa buat ibadah live kit? Wah, mau Ci, mau nggak ayat hafalan buat live kit? Mau Ci. Wah, itu bukan cuma nyenengin cici, tapi menyenangkan Tuhan juga ya adik-adik. Kita mau belajar melayani Tuhan dan melayani sesama kita dengan kerendahan hati seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, kita mau belajar ayat hafalan nih. Kita belajar sama teman kalian ya. Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita ulangi sekali lagi ya. Galatia 5 ayat 13. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kita hafalan dan lakukan ya teman-teman. Nah, ayat hafalannya apa tadi? Supaya kita mau melayani sesama dengan kasih. Kita mau jadi pelaku-pelaku firman ya adik-adik. Gak cuma dengerin ceritanya aja. Wah, Tuhan Yesus luar biasa. Wah, Tuhan Yesus rendah hati. Wah, Tuhan Yesus mau melayani. Tapi kita juga harus jadi pelaku-pelaku firman. Kita juga mau meneladani Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang rendah hati, mau melayani sesamanya dengan penuh kasih ya adik-adik. Nah, kita mau menutup ibadah kita, tapi ada satu lagu lagi nih. Kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Kita belajar bareng-bareng. Nih, siapa yang punya gitar? Ayo ambil gitarnya bareng Cici ya. Yuk, cepetan ya. Kita mau nyanyi satu lagu baru, Cici ajarin lagi nih buat kalian. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita seperti Tuhan sudah melayani manusia. Kita mau melayani sesama kita sebagai bukti kita mengasihi Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Siap? Aku mau melayani Tuhan. Aku mau melayani sesamaku. Melayani dengan kerendahan hati seperti yang Yesus lakukan.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Luar biasa Tuhan yang begitu rendah hati mau melayani murid-muridnya. Ajar kami Tuhan, kami juga mau jadi anak-anak Tuhan yang punya kerendahan hati, mau melayani sesama kami dengan kasih Kristus yang ada di dalam kami. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus bantu kami karena kami gak mampu sendiri. Tuhan berkati papa mama, kakak adik, Tuhan berkati guru-guru kami di sekolah, Tuhan berkati guru-guru kami di Life Kid, Tuhan berkati kami semua. Kami juga memberkati Tuhan untuk anak-anak kelas kanak-kanak 3, kanak-kanak sore, kanak-kanak pagi, kanak-kanak 3 yang sudah kelas 1 SD, yang minggu depan akan naik ke Pratama Tuhan. Segala berkat, kemurahan, kebajikan dari Tuhan melingkupi kehidupan mereka. Makin besar, makin dikasihi Allah dan manusia. Biarlah mereka makin mencintai Tuhan dan firman Tuhan. Dan mereka bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi terang untuk sekitar mereka. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk anak-anak bayi, batita, anak-anak, semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan bungkus kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku ingin ingatkan kalian untuk mempersiapkan persembahan di dalam kotak ataupun di amplop di rumah kalian masing-masing. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Life Kids serta subscribe ke YouTube channel Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung di grup kelas Life Kids, yuk segera hubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, minggu ini adalah ibadah kenaikan kelas. Selamat buat adik-adik yang sudah naik kelas. Dan selamat juga untuk anak-anak kelas kanak-kanak 3, kanak-kanak umum 3, dan kanak-kanak sore. Karena minggu depan adik-adik semua sudah pindah ke level Pratama. Berikut kita saksikan teman-teman kita yang pindah level. Selamat ya adik-adik, kalian hebat, kalian luar biasa. Nanti adik-adik di kelas yang baru tetap harus semangat untuk ibadah, berdoa, memuji Tuhan biarpun kita masih ibadah online. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Terima kasih adik-adik yang sudah setia mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dah. Mulai bulan Februari 2022, ibadah online Life Kid kita berubah jam tayangnya nih adik-adik. Ibadah bayi, batita, dan kanak-kanak di jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk ibadah kelas Pratama, jam 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk ibadah kelas Madya akan tayang di jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati.